Vladivostok sampai Amerika Utara, kemudian sampai Afrika, itu wilayah-wilayah Nusantara, memang itu Asia. Makanya dulu ada cerita sejarah tutur itu. Sejarah tutur itu sejarah yang disampaikan tapi tidak tertulis. Waktu mau konferensi meja bundar ini dilakukan di Belanda itu, ada Ki Hajar Dewantoro sempat bisikin Bung Karno pada saat itu, "Bung, kita merdeka aja pakai nama Nusantara." "Wah, jangan ini. Nanti kalau pakai nama Nusantara kita menciptakan konflik baru," katanya. Karena saat itu sedang terjadi perang dingin antara blok barat dan blok timur pada saat itu. Nanti kemudian kita ikut-ikutan terlibat juga di situ. Nah, ini kalau bicara Nusantara secara luas tadi. Nah, saya menekankan memang Nusantara ya, Papua Barat bagian dari Nusantara. Tapi memang harus sedikit kita yang menjalin satu hubungan, bagaimana menjalin suatu hubungan solidaritas. Kita tidak bisa sekarang berangkat lagi namanya hubungan itu dipaksakan. Kalau bicara paksa, nanti bicaranya seperti trauma Indonesia. Dari mulai kita harus merilis dari zamannya Bung Karno juga terjadi pemaksaan, terjadinya pembunuhan massal DII. Kemudian zamannya Pak Soeharto juga membangun tragedi pembunuhan kemanusiaan yang besar juga di situ. PKI di situ. Setelah itu terjadi lagi konflik-konflik SARA, konflik antar agama, dan konflik Papua ini sekarang yang sedang benar-benar lampu kuning yang keras di sini, hampir lampu merah, karena itu sudah menyangkut genosida. Kenapa? Jumlah bangsa Papua Barat itu cuma sedikit, nggak banyak, nggak kayak orang Jawa. Saya orang Jawa sendiri untuk bicara sama teman-teman dari Papua, saya juga menyadari bahwa kesalahan banyak yang dilakukan orang Jawa. Jadi kadang-kadang kalau orang-orang di sana bicara kasar-kasar, ya kita ikuti aja. Anjing-anjing Jawa gitu misalnya gitu. Ya kita sampai memang sakit mereka. Saya orang Jawa asli, ayah saya orang Bantul, ibu saya orang Indramayu, nggak ada orang Papuanya saya. Tapi hati saya di saudara-saudara di Papua Barat ini. Nah ini persoalan masa lalu, persoalan yang tapi timbul tenggelam karena terjadinya kapitalisasi sebuah bangsa yang menjadi bagian bangsa kita juga, sahabat bangsa kita dan saudara bangsa kita juga. Meskipun mereka punya ras bangsa sendiri, bahwa kalau bicara Nusantara, wilayah di mana bangsa-bangsa di wilayah Nusantara itu berada. Tapi ketika kita menyebut Papua Barat, sehingga kita tonjolkan bahwa ini benar-benar satu persoalan yang besar karena adanya campur tangan internasional orang-orang asing ke sana juga bukan karena mereka hatinya cinta kepada rakyat bangsa Papua, bukan. Tapi cinta emasnya iya di situ. Dan apakah kita kalau secara manusia ya, saya kok nggak bicaranya Papua Barat punya takdir, isi buminya kaya, kemudian dianeksasi, kita klaim seperti itu. Kita merasakan kalau kita punya warisan satu lemari, kemudian orang tiba-tiba masuk mengambil gitu, itu rasanya seperti apa gitu. Itu sebagai warning. Mereka bagian Nusantara secara wilayah, cuman ini ya satu tekanan. Belum lagi teman-teman dari Maluku Selatan. Maluku Selatan ini kan juga jadi korban dari intrik company juga sebetulnya. Intrik company yang kemudian menghasilkan apa? Tidak menghasilkan apa-apa kecuali memberikan tempat eksodus di sana, dan mereka juga tidak mendapatkan sesuai sebetulnya. Dan itu saya rasa itu juga terjadi permainan juga. Dan yang kalau kita bicara Maluku ini mungkin lebih tahu ya teman-teman dari Maluku ini. Bicara Maluku sejarahnya juga kuat di sini. Nah ini kemudian banyak lagi masalah Aceh. Masalah Aceh juga tidak bisa dipersoalkan hanya karena menyangkut masalah kekecewaan politik, tapi ini sebuah sistem yang besar. Makanya kalau tadi Bang Ray bicara tergesa-gesa, iya ini saya tergesa-gesa. Saya terus terang saya tergesa-gesa karena
Apa kita harus menunggu 100 tahun, 250 tahun, 300 tahun lagi? Kenapa kita harus tergesa-gesa supaya ada respon dari kekuasaan ini, harus ada respon? Kita menyelesaikan bersama-sama kekuasaan yang sekarang kan juga tidak, bukan mereka menjadi pelaku kejahatan dari zaman dahulu, bukan, tapi kan kejahatan dari sistem. Ini sistem ini udah membusuk, sudah sangat wordingnya sudah kencang. Kenapa kita tidak selesaikan bersama di sini sebagai satu resolusi bahwa penyadaran tentu iya, penyadaran secara mengakar dibutuhkan, tetapi tanpa bantuan politik yang bisa mengambil inti dari persoalan, mengena ke seluruh segala macam persoalan, ya akan lama. Dan yang terjadi adalah genosida, konflik timbul tenggelam, suku, agama, ras. Karena kalau bicara Negara Kesatuan Republik Indonesia, dia menyelesaikan masalah keberagaman juga sistemnya ya. Di sini saya sudah tidak lagi bicara, kalau tadi Bung Tobing bicara rakyat kecewa sama pemerintah, wah itu saya udah nggak lihat lagi. Mau pemerintahnya siapapun pasti akan begini. Nggak akan mungkin bisa presidennya cari orang jenius, sejenis-jenisnya, orang sebijaksananya nggak akan mau pasti. Atau mohon maaf, kita gali kuburan para nabi bersama-sama. Saya yakin mereka menolak beliau-beliau ini untuk memimpin Indonesia ini, karena bukan apa-apa, ini sistem. Jadi dengan, kalau bisa dikatakan radikal secara pemikirannya, kita harus radikal secara, tapi secara langkah kita harus bijaksana. Dan ini harus segera. Kalau tidak, ya kenyataannya banjir di mana-mana, kemudian banyak bencana. Ini udah menjadi tekanan batin dan sudah tidak tahu untuk berbuat apa-apa. Rakyat sendiri sudah dijejali dengan politik-politik transaksional.